Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faust Arjuna, NIM 217010048. Saya dari kelas manajemen B1 sore pemasaran. Saya akan melaksanakan tugas UTS dari Ibu Wisdalia Mayasari Sarjana Komunikasi Magister Manajemen. Baik, di sini saya mengambil materi yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pengertian pasar dan pemasaran yaitu pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga adalah tempat pembeli dan penjual tidak harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi, tetapi cukup melakukan sarana elektronik seperti telepon, faksimile, atau melalui internet. Pasar juga disebut himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Brian Tracy 2007. Pasar terbagi dua juga, pasar nyata dan pasar potensial. Apa sih pasar nyata? Konsumen pasti melakukan transaksi. Hal ini disebabkan pendapatan atau akses. Lalu pasar potensial, yaitu konsumen mempunyai keinginan dan suatu saat apabila telah memiliki pendapatan dan ada akses, maka mereka akan membeli. Pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar permintaan dan pasar penawaran. Apa sih pasar permintaan? Pasar permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan, harga barang itu sendiri, dan juga harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap. Selanjutnya juga pendapatan, lalu selera, jumlah produk, atau faktor khusus akses. Nah, pasar penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi? Yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan teknologi, harga input atau ongkos, lalu tujuan perusahaan atau faktor khusus akses. Nah, adapun struktur pasar yaitu jumlah permintaan, jumlah penawaran, jenis barang. Kalau kita menanamkan investasi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, maka pengenalan struktur pasar yang ada mutlak diperlukan sebelum produk atau jasa tersebut diluncurkan, atau strategi dan kebijakan tentang pemasaran yang diambil benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya, struktur pasar. Nah, struktur pasar itu adalah ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli, dan juga pasar monopoli. Nah, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi atas ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran agar dapat memuaskan pelanggan dan perusahaan sekaligus. Dan juga pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak yang lain. Lalu, secara umum, pemasaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikan agar produk dikenal konsumen, dan didistribusikannya ke tempat tujuan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui pencipta produk dan jasa yang kemudian dinikmati melalui proses tukar-menukar. Nah, di sini kelompok pasar.
1 pasar konsumen, 2 pasar industri, 3 pasar reseller, 4 pasar internasional. Apa sih pasar konsumen? Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapat barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Sementara itu, perilaku pembeli konsumen adalah perilaku yang dilakukan oleh konsumen untuk membeli suatu barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Lalu, apa sih pasar industri? Pasar industri atau disebut juga pasar produsen atau pasar bisnis adalah pasar yang terdiri dari perorangan dan organisasi yang memerlukan barang dan jasa untuk diproduksi menjadi barang dan jasa dalam bentuk lain untuk selanjutnya dijual, disewakan, atau diserahkan kepada pihak lain. Pasar reseller. Pasar reseller adalah suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Itu pasar reseller. Lalu pasar internasional apa sih? Yaitu pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi yang melakukan bisnis. Nah, kegiatan pemasaran. Apa saja sih kegiatan pemasaran? Yaitu proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan konsumen. Jadi kita harus mencari dulu apa sih yang diinginkan konsumen. Mengetahui apa saja yang diinginkan oleh konsumen itu berkenaan dengan produk, kinerja, serta kualitas. Istilah-istilah tindakan untuk memenuhi selera konsumen agar mereka melakukan tindakan pembelian yaitu sebagai berikut. 1. Customer satisfaction. Nah, apa sih customer satisfaction itu? Ya, itu memiliki arti yang sama dengan kepuasan pelanggan. Jadi, sebuah kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen tentu menjadi tujuan utama dari pengeluaran produk oleh perusahaan. Adanya kepuasan konsumen ini menandakan bahwa produk telah diterima dengan baik oleh para konsumen. Selanjutnya ada experiential marketing, yaitu pemasaran berbasis pengalaman. Ya, adalah strategi yang melibatkan konsumen ketika merasakan pengalaman dari sebuah brand, sering juga disebut sebagai live marketing atau live marketing experience. Idenya adalah untuk menciptakan dampak yang mengesankan bagi konsumen dan mampu mendorong mereka untuk membagikan pengalaman tersebut secara online maupun offline. Lalu selanjutnya yaitu ada dream marketing atau pasar impian. Dream marketing itu pasar impian, yaitu beroperasi pada layanan tersembunyi dari jaringan Tor. Maksudnya memungkinkan pengguna online untuk menjelajah secara anonim dan aman sambil menghindari potensi pemantauan lalu lintas. Pasar menjual berbagai konten, termasuk obat-obatan, data curian, dan barang konsumen palsu. Semuanya menggunakan mata uang kripto. Dream menyediakan layanan escrow dengan penyelesaian ditangani oleh staff. Itu. Lalu New Generation Marketing. Apa sih New Generation Marketing? Apa sih intelligent marketing? Intelligent marketing adalah kemampuan organisasi untuk mencari serta mengambil informasi sehari-hari yang jelas dan relevan dengan pasar perusahaan. Dikumpulkan dan dianalisis secara khusus untuk tujuan yang akurat dan percaya diri, pengambilan keputusan dalam penentuan peluang pasar, strategi penetrasi pasar. Selanjutnya, emotional marketing. Emotional marketing adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk membangkitkan emosi pasarnya yang dijadikan penerima pesan dan target pemasar. Dalam banyak kasus, tujuannya untuk membangkitkan emosi yang positif terkait dengan suatu merek, brand, atau perusahaan. Lalu konsep marketing yang paling dasar yaitu berusaha memproduksi barang atau jasa
untuk memenuhi selera konsumen value based, baik yang bersifat tangible maupun intangible. Tujuan kegiatan pemasaran yaitu konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Nah, contohnya apa? Konsumen potensial mengetahui secara detail. Jadi kita sebagai perusahaan harus berusaha memberitahu kepada konsumen bahwasanya kita menjual produk ini loh, seperti itu. Ya kita tidaknya apa ya? Target kita perusahaan konsumen itu supaya tahu bahwasanya kita menjual, contohnya kita memberikan promo, diskon ya supaya mereka itu tahu dulu apa sih produk yang kita jual. Lalu perusahaan dapat menjelaskan secara semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Jadi ya kita berusaha menjelaskan kepada konsumen bahwasanya kita menjual sebuah produk seperti ini atau jasa seperti itu. Ya, konsumen pokoknya agar tahu bagaimana caranya mereka itu tahu, entah itu menggunakan apa ya, promosi, diskon atau yang lainnya, atau dengan cara berpromosi ke media sosial. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan pada kegiatan pemasaran yaitu analisis SWOT dan juga bauran pemasaran. Nah, adapun analisis SWOT itu terbagi menjadi 4. Apa saja sih? Yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, apa artinya dari strength? Strength adalah kekuatan. Strength itu kekuatan. Dan weakness adalah kelemahan. Sedangkan opportunity adalah peluang. Dan threat adalah ancaman. Penjelasan dari strength, kita harus mengetahui apa saja sih yang dianalisis, maksudnya bagaimana caranya. Caranya adalah apa yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Itu. Bisnis Anda itu keunggulannya apa dibandingkan bisnis yang lain. Selanjutnya apa keunggulan dari bisnis Anda? Ya tadi sudah saya sebutkan, apa yang akan dilihat konsumen dari produk yang Anda jual. Jadi konsumen nanti itu akan melihat apa sih dari produk yang kita jual. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Apa yang membuat kompetitor lebih unggul dari Anda? Jadi kita harus tahu dulu keunggulan kompetitor dibandingkan bisnis kita. Kita harus benar-benar menganalisis agar ya kita bisa mempertimbangkan di bagaimana nanti ketika terjun konsumen. Selanjutnya, apa saja kelebihan kompetitor yang tidak sesuai dengan bisnis Anda? Kita harus tahu apa kelebihan mereka dibandingkan bisnis kita. Dengan mengetahui seperti itu ya kita bisa meningkatkan kualitas produk kita atau kualitas bisnis kita. Lalu selanjutnya, apa keunikan dari bisnis Anda yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan? Nah, keunikan apa yang kita punya? Contoh, kita bisa dari bisnis kita, saya mengambil contoh bisnis air minum ya. Air minum isi ulang. Keunikan bisnis saya atau yang saya jual yaitu saya bisa menerima jasa antar. Nah, itu keunikan. Nah, sedangkan kompetitor tidak mempunyai kelebihan tersebut. Mereka siapa yang mau membeli ya ketika dia harus datang ke toko. Nah, sedangkan bisnis saya menyediakan fasilitas siap antar. Nah, ada lagi promo atau kupon. Saya memberikan kupon. Suatu keunikan dari bisnis saya dibandingkan bisnis yang lain. Nah, selanjutnya ada opportunity, yaitu
Satu, kesempatan apa yang ada dan bisa dilakukan saat ini. Nah, kita harus benar-benar mencari peluang dengan keadaan seperti ini. Contoh, sekarang kan lagi COVID ya. Nah, bagaimana kita harus mengambil kesempatan tersebut? Nah, apa saja bisnis kita bisa melakukan apa? Selanjutnya, apakah perusahaan Anda sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini? Jika iya, maka bagus. Jika tidak, Anda perlu meningkatkan brand awareness. Tuh. Jadi kita harus tahu bisnis saya ini kira-kira dengan perkembangan bisnis saat ini bagaimana ya. Lalu yang terakhir, apa saja hambatan yang kemungkinan akan memperlambat bisnis Anda? Nah, kita harus tahu dulu kira-kira bisnis saya ini akan kira-kira apa ya, nanti menganalisis apa sesuatu apa yang nanti akan bisnis saya. Contoh dari modal atau tidak tempat. Contoh kalau tempat kan ketika kita memulai bisnis harus punya tempat ya. Contoh kita mempunyai toko. Nah, ketika kita mengontrak nanti apa yang kira-kira memperhambat itu bisa bisa contohnya tokonya atau tempat usaha kita nanti diambil oleh pemilik toko tersebut ketika masa kontrakan atau penyewaan sudah habis. Contoh itu salah satu hambatan ke depan. Kita harus benar-benar menghitung atau benar-benar mensurvei dulu, menganalisis dulu apa saja yang nanti menghambat dari kita. Atau lagi modal, ketika nanti kok modal saya habis dan belum berhasil, bagaimana langkah saya? Atau lagi surat izin, kalau surat izin ini bagaimana? Contohnya kita harus benar-benar menganalisis atau menghitungkan dulu apa saja nanti yang akan menghambat kita. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau 5P. Nah, 5P ini ada produk, price, place, dan promotion person. Nah, yang dimaksud produk adalah ya kita pertama itu harus menentukan produk. Produk apa yang nanti kita akan jual atau lebih spesifik dan detail agar kita tidak bingung nantinya mau memulai bisnis tapi tidak tahu mau jual apa, produk apa. Kita harus menentukan dulu produknya kita bagaimana agar kita kedepannya juga bisa menentukan langkah-langkah berikutnya, tujuan promosi kita atau yang lainnya. Jadi kita harus menentukan produk kita dulu. Selain itu ya kalian juga harus menemukan hal apa yang membuat produk kalian lebih unggul dibandingkan produk pesaing. Jadi keunggulan dari produk kita nanti itu apa daripada keunggulan produk pesaing. Dengan begitu, kalian bisa menarik perhatian calon pembeli dengan keunggulan-keunggulan produk yang kalian jual. Nah, selanjutnya yaitu price atau alias harga. Namanya juga berbisnis, maka dalam menentukan harga kalian juga harus mengambil profit. Namun, dalam mengambil profit kalian harus mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan baik. Gunakan rasa kemanusiaan dan etika bisnis yang benar dalam menentukan harga. Jangan sampai kalian mematikan harga pasar atau mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan melambungkan harga setinggi langit. Karena barang yang kalian jual langka. Maksudnya gimana? Ya kita harus menggunakan etika bisnis dengan benar. Ketika harga murah, ketika kita jangan sampai mematikan harga pasar. Contohnya kita mengambil untung terlalu sedikit dengan cara yang membanting harga pasar. Kita benar-benar menurunkan harga kita supaya mereka Pak konsumen itu pada datang ke kita itu ya kita harus menggunakan etika bisnis. Jangan sampai kok membanting harga pasarnya seperti itu. Dan atau juga mengambil keuntungan dalam kesempitan, contohnya dengan barang langka, contoh LPG ya, LPG kan sekarang langka. Nah, dengan kelangkaan seperti itu kita mempunyai produk tersebut atau kita mempunyai ketersediaan produk tersebut. Nah, kita itu mengambil keuntungan yang melambung tinggi, harganya kita naikkan tinggi karena mereka mau tidak mau kan harus membeli produk kita. Nah, dengan begitu kita lambungkan harganya. Oke, jangan harus tetap menggunakan etika berbisnis kita. Gitu.
Selanjutnya place atau tempat. Nah, kita kan ketika memulai sebuah bisnis kita harus mempunyai tempat. Tempat yang strategis atau tempat yang mendukung kegiatan bisnis kita atau jual beli produk kita. Seperti itu. Nah, entah kita mau menjualnya di internet ataupun di offline, contoh di internet ya di Instagram, Facebook dan lainnya. Kita bisa mempromosikan produk kita di tempat itu. Nah, selanjutnya yaitu apa? Promosi. Nah, tentukan metode apakah yang akan kalian gunakan untuk mempromosikan produk kalian agar konsumen bisa tertarik dan akhirnya membeli produk tersebut. Nah, biasanya untuk menarik perhatian konsumen, pebisnis akan memberikan promo seperti diskon, buy one get one, dan sebagainya yang memancing untuk orang datang membeli produk. Contoh saya itu mempunyai bisnis usaha air minum. Saya cara saya menarik pelanggan atau konsumen itu dengan cara memberikan mereka kupon atau jasa antar. Bagaimana kupon saya itu ketika mereka telah membeli 5 kali pengisian ulang, saya memberikan 5 kupon dan nanti kupon tersebut bisa ditukarkan dengan air atau air isi ulang secara gratis. Selanjutnya yaitu person atau people atau orang. Kalian harus memikirkan siapa nantinya yang akan membantu kalian menjalankan bisnis. Apakah kalian akan menyewa tenaga orang lain, atau menjadi solopreneur atau kerjakan sendiri. Tuh. Dalam menentukan orang yang akan bekerja sama dalam bisnis, kalian juga harus memilih orang tersebut dengan tepat dan benar. Jika kalian salah memilih orang, yang akan terjadi selanjutnya adalah konsumen kalian itu akan kabur dan tidak akan kembali lagi untuk membeli produk. Jadi ya kita harus benar-benar memilih orang untuk bekerja sama dalam bisnis kita itu ya dengan benar-benar dengan hati-hati. Kadang jangan sampai kita memilih orang itu malah merugikan kita. Namanya berbisnis ya kita harus tahu siapa yang kita ajak untuk menjadi partner, jadi karyawan. Kita harus mengetahui hebatnya itu seluk-beluknya dia. Adapun perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran dilakukan melalui 3 tahap, yaitu 1. Menguji situasi pemasar saat ini. 2. Menyertakan kesempatan dan menentukan sasaran. 3. Mengembangkan strategi pemasaran. Nah, adapun peluang pemasaran yang baru, 1. Penetrasi pasar atau market penetration. 2. Perkembangan produk. 3. Perkembangan pasar. Dan yang keempat, penganeka-ragaman. Adapun segmentasi pasar yaitu pengelompokan pasar berdasarkan geografi, berdasarkan demografis, berdasarkan psikografis dan berdasarkan perilaku. Selanjutnya memilih pasar sasaran. Memilih pasar sasaran atau target market yaitu pelanggan spesifik, golongan atau segmen-segmen yang diinginkan perusahaan untuk menjual produknya. Kegiatan menetapkan segmen sasaran yaitu evaluasi segmen pasar. 1. Ukuran dan pertumbuhan segmen. 2. Struktural segmen yang menarik. 3. Sasaran dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya memilih pasar. 1. Pemasaran serba sama. 2. Pemasaran serba aneka. 3. Pemasaran terpadu. Analisis pesaing. Nah, adalah memahami apa yang ada di benak perusahaan lain dengan cara memetakan semua ide-ide yang tersembunyi untuk masa yang akan datang. Analisis pesaing berusaha memahami perilaku pesaing dalam jangka panjang. Melalui analisis pesaing kita akan mengetahui 1. Keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Alasan pelanggan menggunakan produk. 3. Kita dapat melakukan komunikasi terhadap faktor-faktor keunggulan kompetitif secara efektif kepada pelanggan yang potensial. 4. Menyebabkan kita berpikir kreatif dan inovatif. Yang kelima, mengetahui beberapa kategori keinginan pelanggan yang tidak terpenuhi. Terima kasih. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.